Selama 5 tahun aksi ini ia perbuat, Ustadz Heri ini memperlakukan pesantren seperti panti pijat. Setelah 5 tahun terjadi, keluarga korban baru berani lapor aparat. Netizen geram, kaum ibu marah, aktivis geram juga. Tapi Kadrun malah teriak, nikmat. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Woi, MUI. Nih, ada ketua forum pesantren perkosa 13 anak. Gak usah ngurusin panci, gak usah ngurusin kulkas, gak usah ngurusin makanan kucing nih. Moral. Aduh. Yo, apa kabar? Para bajingan yang nyamar sebagai ustadz, yang berlagak alim dan suci, padahal kelakuannya lebih kejam daripada Hitler Nazi. Ya, agak ribet nih orang-orang nih ya. Belakangan beredar kabar, lagi-lagi kembali terjadi seorang ustadz memperkosa murid perempuannya dan gak tanggung-tanggung brengseknya. Dia memperkosa 13 santriwati alias siswa perempuannya selama 5 tahun. Dan 8 orang diantaranya hamil dan telah melahirkan. Dan 1 diantaranya sampai hamil 2 kali. Astaga, ini namanya bukan ustadz, tapi bangsat. Aduh, gue jadi gedek ini ya. Dia adalah Heri Wirawan alias Heri bin Dede. Umurnya 36 tahun dari Garut, Jawa Barat. Tampang alim, suci, penuh ilmu, tapi bejat. Terlihat meyakinkan mendirikan sekolah gratis untuk umat. Ternyata semua adalah modus untuk memuaskan hasrat. 5 tahun menyembunyikan aksinya, meniduri santri-santri mengumbar syahwat. Para santri perempuan ini tidak berani melawan karena takut kualat. Mereka takut, mereka pasrah, diperkosa sang ustadz yang ternyata ahli maksiat. Bayangkan, selama 5 tahun aksi ini ia perbuat, Ustadz Heri ini memperlakukan pesantren seperti panti pijat. Setelah 5 tahun terjadi, keluarga korban baru berani lapor aparat. Netizen geram, kaum ibu marah, aktivis geram juga. Tapi Kadrun malah teriak, nikmat. Aduh, bejat. Ternyata dia pemilik dan pengurus pesantren Tahwudz Al-Ikhlas. Dari nama sekolahnya ini terlihat tempat mendidik anak-anak menjadi cerdas. Tapi Heri yang alumni Universitas Islam Nusantara ini malah bikin orang tua murid lemas. Setelah tahu anak-anak mereka diperlakukan tidak pantas oleh orang yang seharusnya melindungi, mengasihi, karena mereka anak-anak usia 13 sampai 16. Bukannya digagahi dengan beringas, padahal dia pria beristri yang cantik, punya paras. Tapi dia nggak bisa jaga burungnya yang konon ukurannya segede gagang kuas. Aduh Heri, segini. Ya kebayang ya, perasaan orang-orang yang pernah jadi penyumbang buat pesantren ini. Betapa kecewa ternyata ustadznya yang punya nama Heri adalah predator perusak nilai pesantren yang suci. Menjadikan lokasi pendidikan untuk mengumbar nafsu birahi. Kalau sampai 13 anak di bawah umur digagahi, ini orang memang maniak, penjahat kelamin sejati. Harus dikandangin di dalam bui, dan hukum rimba penjara pasti sudah menanti. Paling ringan dia bakal dikerjain para napi yang sudah menanti. Yang ikut kesal karena kasus perkosaan 13 santri ini. Minimal Heri bakal di handjob pakai remason atau malah disodomi.
Mampus lu, Her. Iya, kemana MUI? Biasanya ada yang nyinyir kalau ada berita dalam negeri. Dari masalah receh sampai masalah aborsi. Banyak terjadi kasus ustadz perkosa santri, tapi anehnya semua dia membisu, bungkam, ompong tak bergigi. Mulai dari LSM yang biasanya rajin koar-koar termasuk MUI. Apa karena kasus seperti ini menampar muka sendiri? Atau karena pelakunya dari golongan atau kawan yang dekat dengan organisasi? Atau kasus bejat ini bukan prioritas yang layak dikecam karena kalian nggak punya empati? Atau karena pengen juga melakukan kalau dikasih kesempatan nanti? Aduh, kura-kura dalam perahu kalian ini ya. Ya, si Heri ini Ustadz sudah ditangkap dan diadili. Apakah juga bakal ada demo berjilid dan bilang ada ulama dikriminalisasi? Nih, saya kasih paham ya, para akhi dan juga ukhti. Kalau penjahat ya penjahat saja, nggak usah kalian repot melabeli. Tidak ada ulama ditangkap karena agamanya. Yang ada adalah kriminal yang ditangkap karena kelakuannya. Apalagi ada orang yang dengan sengaja dan terencana meniduri anak-anak di hotel, apartemen, bahkan pesantrennya. Apakah sebutan ustadz layak dikasih ke dia? Yang pas adalah sebutan serigala berbulu domba. Muka suci tapi menjijikan kelakuan burungnya. Burung emprit. Ya. Kabarnya Heri ini adalah ketua forum pondok pesantren di Bandung. Kalau benar demikian, maka kita jadi tambah bingung. Ini adalah contoh sebenarnya membajak agama demi kenikmatan burung. Ketua forum terhormat bukan jaminan imannya nggak limbung. Saya jadi teringat kasus seorang yang disebut sebagai Imam Agung, ternyata menyisakan kisah asmara di Megamendung. Saudara, ingat kan? Ya, masyarakat bertanya siapa sih Heri Wirawan ini? Yang ternyata dia ini pemilik 3 lembaga pendidikan. Salah satunya adalah lembaga pendidikan menghafal Al-Quran. Yang seharusnya menghasilkan santri-santri pilihan. Yang kelak menjadi wanita soleha dan bisa dibanggakan. Tapi si Heri bangsat ini memang keterlaluan. Dia merusak, merobek, menghancurkan. 13 santriwati telah menjadi korban. 13 anak di bawah umur itu yang sekarang menjadi ibu ada 9. Sekolah hancur, masa muda hilang, tidak lagi berpikir soal masa depan. Ini akibat relasi kuasa yang berlebihan. Menurut Anda, hukuman apa yang cocok buat ustadz yang burungnya celamitan? Wah, ini ribet ya. Netizen tuh riuh dan marah. Mereka kesal karena kasus ini baru ketahuan 5 tahun setelah. Bermacam-macam jenis hukuman diusulkan netizen yang gerah. Dari mulai potong titik hingga dilempari batu sampai berdarah. Atau kirim saja ke rumah Sumanto biar jadi santapan berkuah. Ya, saya Mas Jopre, juru bicara anti pemerkosa ngaku ustadz. Bukan. Saya juru bicara oposisi 69. Dan woi, Heri, jilat santriwati, sekarang lu bakal dikerjain napi. Aduh, mampus Heri. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua.